Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang saya hormati. Pada kali ini kita akan membicarakan puasa dari segi kesehatannya. Judulnya, mengapa kita harus berpuasa? Pembahasan kita berdasarkan apa yang telah dibahas oleh Hembing Joyo Hadikusumo sebagai profesor di bidang kesehatan bersama kawan-kawannya. Mereka ingin tahu apa sebenarnya di balik puasa ini yang diwajibkan kepada kaum muslimin sekali dalam 1 tahun. Lalu mereka berkumpul untuk sengaja memang melihat ini dari segi kesehatan. Lalu dilihatlah beberapa hal yang unsur-unsur yang diperlukan di dalam berpuasa itu. Pertama, mereka membahasnya dari segi menahan selama berapa sebetulnya yang ada dalam Islam itu. Pertama, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kita diminta untuk melambatkan sahur sehingga beberapa saat menjelang buka atau sekitar jam 4, setengah jam atau 1 jam menjelang kita menahan dari berpuasa itu. Ternyata Islam mengatakan melambatkan sahur adalah bagian yang disunatkan dalam berpuasa. Apa dibalik itu? Ternyata adalah bahwa dengan melambatkan sahur itu akan terjadi kekosongan. Apa yang ada dalam perut kita ini tidak lebih dari 12 jam atau kurang lebih. Karena kalau kita umpamanya sahurnya atau fajarnya, taruhlah sekarang jam 5 sampai nanti jam setengah 7. Lalu kemudian kita makan jam 4. Maka berarti lambung kita, perut kita ini kosongnya kurang lebih 13 jam. Nah, apa gunanya seperti itu? Karena inti dari puasa dari segi kesehatan adalah kita ini adalah sedang seperti mobil melaksanakan servis. Dalam keseharian kita makan dari waktu-waktu yang sangat banyak. Tetapi pada bulan puasa laksana menyervis mobil kita supaya mereka alat-alat yang ada di perut kita itu bisa istirahat dalam jangka waktu 12 jam kurang lebih. Nah, maka mengapa di puasa itu disunatkan untuk memperlambat sahur? Tujuannya supaya nanti jangan kosong lama kita punya perut. Karena kalau terlalu lama itu menjadi juga penyakit. Lalu dikaitkan pula dengan mengapa Rasulullah menganjurkan kita untuk mempercepat buka. Mempercepat buka berarti supaya apa yang kita sebutkan tadi terisi. Begitu waktunya sudah datang, lalu kemudian terisi di dalamnya. Selanjutnya, Bapak sekalian yang saya hormati, mereka mengatakan sebetulnya puasa ini adalah juga dari segi untuk mengganti sel-sel yang ada di diri orang yang berpuasa. Dengan berpuasa, maka sel-selnya ini akan cepat bertukar. Akan berbeda tentu dengan kalau seseorang tidak melaksanakan puasa. Jadi, kalau orang berpuasa sel-sel itu cepat berganti, maka akan terjadi orang kelihatan akan semakin mudah. Berikutnya, untuk semua menjadi sehat juga, diperhatikan apa yang dilaksanakan Rasulullah pada waktu kita berbuka. Jangan berbuka itu semacam menghantam apa yang ada, ini seperti itu. Tapi ternyata Rasulullah berbuka itu adalah dengan 5 korma, 7 korma, minum, seterusnya. Beliau melaksanakan sholat maghrib. Pulang dari maghrib nanti makan secukupnya. Dengan cara seperti itu maka kita tidak membebani perut kita dengan makanan yang sangat banyak.
Padahal tujuannya bagaimana dia supaya istirahat di bulan suci Ramadan. Kalau dimakan dengan makanan yang berlebih-lebih, maka tidak berhasil melaksanakan puasa ditinjau dari segi kesehatan. Untuk itu, dalam apa yang dikatakan Hembing di dalam bukunya Puasa Itu Sehat, dia katakan mereka para orang-orang profesor ahli kesehatan pernah berkumpul mereka di Jepang untuk melakukan satu penelitian terhadap tikus yang mereka sudah laksanakan puasa selama 1 bulan. Lalu ada kelompok tikus yang mereka bebas, tidak makan, bebas dan sebagainya. Kepada 2 kelompok tikus yang seperti itu, mereka lihat di dalam penelitian mereka. Ternyata tikus yang dipuasakan 1 bulan ini, ia ternyata lebih sehat dibanding tikus yang bebas itu tadi. Jadi mereka masukkan ke labor. Caranya labornya kita tidak tahu. Tapi hasil yang dia sampaikan di bukunya itu mengatakan, ternyata tikus yang sudah melaksanakan puasa seperti orang berpuasa, ia lebih sehat dibanding tikus yang ternyata hidup tidak berpuasa seperti itu. Bapak Ibu sekalian, inilah mereka mengatakan kalau begitu, puasa itu dalam rangka menyehatkan orang-orang Islam apabila mereka mengikuti tata cara yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Itulah sebabnya kalau berbuka kita tidak diperbolehkan untuk menyantap apa yang kita dapatkan. Artinya, katakanlah seperti itu nanti, makan banyak dan seterusnya. Tapi adalah mencontoh apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. 7 korma dan seperti itu. Kenapa harus berbuka dengan yang manis-manis? Karena berbuka dengan yang manis-manis nanti akan membuat peredaran darah kita cepat berjalan. Jadi bukan nanti dengan yang manis, lalu kemudian kita sudah segar, lalu akan dipompa jantung kita. Darah kita itu tempat yang diperlukan. Sehingga begitu kita makan setelah maghrib, pergi melaksanakan sholat tarawih, di waktu tarawih kita sudah segar bugar kembali. Bapak Ibu hadirin yang pendengar yang saya hormati. Dan memang apa yang dianjurkan dalam Islam berpuasa itu termasuk juga bersedekah. Bersedekah itu adalah unsur untuk menyehatkan diri, menyehatkan badan. Nabi sudah katakan, bersedekah itu antara lain supaya kamu menjadi sehat dengan sedekah yang ada itu. Apa gunanya bersedekah? Itulah ternyata antara lain supaya kalau di bulan puasa kita dianjurkan untuk banyak bersedekah. Karena bagian daripada sedekah itu selain mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam sedekah itu ada unsur untuk kita menjadi sehat. Maka kita ini kalau mau sehat sebetulnya tidak terlalu melihat dari segi harus diseimbangkan pendapatan dengan pengeluaran bersedekah. Kalau orang punya banyak duit lalu tidak bersedekah, biasanya ini akan sakit-sakitan. Karena itu jika kita punya pendapatan, dihitung-hitung juga berapa yang pantas kita mensedekahkan harta itu, supaya dengan mensedekahkannya insya Allah kita akan sehat di dalamnya. Karena Rasulullah pun sudah katakan begitu. Bagian daripada bersedekah itu agar yang punya harta sehat dengan harta yang dia miliki. Demikian juga pada bulan suci Ramadan, kita diminta di malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud. Apa dibalik itu? Bukankah Rasulullah sudah katakan, hendaklah kalian membiasakan diri melaksanakan sholat tahajud. Karena dalam sholat tahajud itu akan membersihkan, menghilangkan daki-daki yang ada di badan kalian. Bahasanya begitu. Menghilangkan, akan menyehatkan kalian, akan menghapuskan dosa-dosa yang kalian lakukan. Dengan demikian, maka dengan adanya kita bersedekah ada kesehatannya di situ. Dengan adanya kita melaksanakan sholat tahajud juga antara lain. Dengan sholat tahajud itu kamu akan menjadi sehat badan. Jadi sholat tahajud menyehatkan badan, sedekah menyehatkan badan, makan yang sudah dianjurkan menurut aturan yang ada dalam puasa, semua dalam rangka juga menyehatkan badan. Maka dari segi ini, mengapa kita harus berpuasa adalah seperti kita mobil yang diservis. Gunanya supaya kita ini mendapatkan kesehatan yang prima dengan cara mengikuti tata cara puasa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Maka saya sampaikan, bersahurlah pada yang dilapatkanlah sahur seperti mencontoh Nabi. Di dalamnya insya Allah lambung kita tidak terlalu lama, tidak terlalu banyak kosong.
Cepatkanlah berbuka kalau kita sudah waktunya berbuka. Dengan cara seperti itu, insya Allah unsur di lambung kita ini tidak akan terlalu kosong, dan itu adalah bagian dari kesehatan yang ada. Dengan berpuasa juga akan ada menghilangkan sel-sel yang ada lama di badan kita. Mudah-mudahan akan terganti dengan sebaiknya. Oleh sebab itu, dengan berpuasa berbukalah menurut apa yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, artinya dengan korma, dengan dengan pola yang umpamanya, pola yang, tapi yang itu semua adalah yang manis-manis. Dengan cara begitu, insya Allah puasa ini membuat kita untuk sehat. Maka mengapa kita harus berpuasa? Supaya kita dengan berpuasa insya Allah akan mendapatkan kesehatan yang prima. Itulah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.